Hai, Shalom, balik lagi dengan saya Deskin di Go Student Online Sharing. Oke, teman-teman bisa terus ikutin Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu. Bisa lihat di YouTube channelnya Gereja Oikos Bogor di Go Bogor Online Service. Ataupun teman-teman bisa lihat di Instagramnya Go Student di go_students. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya konsisten. Nah, jadi kenapa sih konsisten? Karena hari-hari ini dunia kita itu begitu dinamis, begitu banyak hal yang sangat mudah berubah. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya kita punya hal-hal yang konsisten di dalam diri kita, sehingga seperti kata Alkitab ya, agar setiap kita itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini. Jadi jangan sampai apa yang di luar begitu mudah mempengaruhi nilai-nilai atau value kita yang ada di dalam. Nah, saya akan bagi jadi 3 poin mengenai konsisten ini. Yang pertama itu adalah konsisten mencintai Tuhan. Konsisten mencintai Tuhan ini bicara tentang kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Masihkah setiap kita punya kasih mula-mula ketika seperti kita baru pertama kali bertobat ataupun mengalami kasih Kristus? Atau karena begitu banyak hal sekarang kasih mula-mula itu mulai hilang. Kita mulai mencari Tuhan ketika ada butuhnya, kita mulai mencari Tuhan ketika lagi kepepet. Percayakah teman-teman bahwa begitu jauhnya kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena kasih dan cintanya itu selalu sempurna untuk setiap kita, tidak pernah berubah, dan dia selalu setia untuk mengasihi setiap kita, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, konsisten untuk membangun diri sendiri. Oke, kita baca ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, jadi setiap kita juga harus belajar untuk terus memperlengkapi diri kita sendiri, baik secara jasmani ataupun rohani. Untuk hal-hal jasmani, mungkin kita bisa mulai menjaga kesehatan kita, baik dari pola makan, kita mulai berolahraga, dari istirahat kita, ataupun kita bisa terus belajar, baik yang sekolah, kuliah, ataupun bekerja. Kita bisa terus upgrade diri agar kita bisa terus lakukan yang terbaik. Karena saya percaya sekolah kita, pekerjaan kita itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan juga. Jadi kita harus kasih yang terbaik. Nah, kemudian secara rohani kita juga bisa terus atur waktu saat teduh kita, waktu berdoa kita. Mungkin teman-teman juga punya kelas-kelas pendalaman Alkitab agar mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan. Dan juga waktu pelayanan kita. Karena saya percaya bahwa pelayanan itu adalah bentuk dari cinta kita kepada Tuhan, karena kita mau memberi diri kepada Dia. Nah, dalam konsisten membangun diri sendiri ini saya diingatkan satu ayat dari Lukas 16 ayat 10. Dikatakan demikian, siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi ketika kita mau terus konsisten upgrade diri kita dari hal-hal kecil, saya percaya Tuhan akan berikan hal-hal yang lebih besar lagi untuk hidup saya dan teman-teman semua. Dan yang terakhir itu adalah konsisten mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama ini bisa meliputi keluarga, teman, atau lingkungan sekitar kita, baik yang kita kenal ataupun orang-orang mungkin kita tidak kenal gitu. Nah, jadi perbuatan baik kepada sesama ini adalah bukan agar kita tuh dikasihi Tuhan, tapi ini adalah bentuk syukur kita bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu dengan begitu luar biasa. Jadi kita juga harus membagikan kasih Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di Alkitab kan dikatakan ya, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi kita harus belajar untuk punya belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman baca di Matius 25 ayat 31 sampai 46, nah aku bacain ayat 40-nya aja ya. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, so good. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, baik mereka yang lagi kesusahan, mereka yang butuh didoakan, mereka yang butuh didengarkan, percayalah bahwa semua yang kita lakukan itu bukan cuma buat mereka, tapi kita lakukan itu juga untuk Tuhan gitu teman-teman. Ya, jadi yuk teman-teman kita terus konsisten untuk jaga 3 hal yang tadi. Yang pertama itu kita cinta kita akan Tuhan, yang kedua kita terus memperlengkapi diri, dan yang ketiga kita bisa mengasihi sesama. Itu aja dari aku, semoga memberkati. Sampai jumpa di Go Student Online Sharing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.